السبيل أنت بالتحدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang khutbah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desti Nur Rahman. Nama saya Aldo. Nama saya Jihan. Nama saya Eka. Nama saya Ranisha. تصنع المستحيل. Kalian tahu nggak sih khutbah itu apa? Khutbah adalah bagian penting dalam ibadah Islam, khususnya dalam sholat Jumat dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Secara umum, khutbah berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan agama, moral, serta isu sosial yang relevan bagi jamaah. Kalian tahu gak sih struktur khutbah itu ada 2? Khutbah pertama atau khatib pemberi khutbah biasanya memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan dengan topik. Pada bagian ini, khatib menyampaikan nasihat, pengajaran agama atau pesan moral yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Khutbah kedua pada bagian ini, khatib melanjutkan dengan doa dan permohonan kepada Allah untuk kesejahteraan umat Islam, perlindungan dari bencana dan berbagai kebutuhan sosial atau spiritual lainnya. Khutbah kedua lebih singkat daripada khutbah pertama. Berikut tata cara penyampaian khutbah. Yang pertama, dimulai dengan salam dan pujian. Khatib memulai khutbah dengan mengucapkan salam pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pembacaan ayat dan hadis. Sebelum memasuki inti pesan, biasanya khatib membaca ayat-ayat dari Al-Quran atau hadis sebagai landasan dari tema yang akan dibahas. Yang ketiga, bahasa yang jelas dan memahami jamaah. Khutbah sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh mayoritas jamaah agar pesan bisa dipahami. Dalam tradisi klasik, khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, tetapi kini sering diterjemahkan atau dijelaskan dalam bahasa lokal. Yang keempat, inti pesan. Pada bagian inti khutbah, khatib memberikan nasihat atau pengajaran yang dapat berisi ajakan untuk meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hubungan baik antar sesama, atau menghindari perbuatan buruk. Yang kelima, doa di akhir khutbah. Khutbah diakhiri dengan doa untuk kesejahteraan seluruh jamaah, negara, dan umat Islam secara umum. Doa bisa berisi permohonan ampun, perlindungan dari keburukan, dan rahmat Allah. Syarat-syarat khutbah apa aja sih? Khutbah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah, diantaranya yang pertama dilakukan pada waktu duha untuk sholat id dan sebelum sholat Jumat. Yang kedua diikuti oleh 2 khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, diucapkan oleh seorang khatib yang memenuhi syarat sebagai imam. Dan yang keempat, khutbah harus disampaikan dengan berdiri jika memungkinkan dan diikuti oleh duduk di antara 2 khutbah. Yang kelima, khutbah Jumat harus dihadiri oleh minimal 40 orang untuk sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Kalian tahu gak sih fungsi dan manfaat khutbah itu ada berapa? Khutbah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Pengingat spiritualitas. Khutbah menjadi pengingat bagi jamaah untuk meningkatkan ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah. 2. Media penyampaian pesan sosial. Khutbah sering digunakan untuk membahas isu-isu sosial dan moral, seperti pentingnya menjaga persatuan umat, menghindari fitnah, keadilan sosial, dan tanggung jawab sebagai umat Islam. 3. Mendekatkan diri kepada Allah. Khutbah diharapkan membuat jamaah merasa lebih dekat dengan Allah, memahami pesan agama dengan lebih baik, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, peran khatib dalam khutbah itu bagaimana sih? Peran khatib dalam khutbah. Khatib memiliki peran besar dalam keberhasilan khutbah. Ia harus memiliki pengetahuan agama yang cukup, mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami kondisi jamaah. Khatib juga diharapkan menjadi teladan yang baik bagi jamaah dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.